Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena Engkau Tuhan dapat melalui semuanya, kami dapat mengerjakan segala tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Tertulis demikian: Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah padaku. Belajar merupakan proses yang melibatkan guru dan murid. Kita tahu bahwa ada 12 murid Tuhan Yesus yang utama, selain murid-muridnya yang lain. Selama 3,5 tahun mereka belajar dan dididik oleh Tuhan Yesus. Mereka melihat dan mengalami sendiri berbagai peristiwa dan mujizat, termasuk juga penolakan dan tentangan dari kaum Farisi, serta penyaliban dan kebangkitan serta kenaikan Tuhan ke sorga. Saudara dan saya adalah termasuk murid-murid Tuhan Yesus yang hidup di zaman sekarang ini. Karena kita adalah muridnya, maka kita perlu belajar kepada Tuhan. Apa saja yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita? Ada banyak hal tentunya, dan beberapa hal itu diantaranya adalah: yang pertama, kesederhanaan. Ia lahir di sebuah kandang domba, tidak di dalam istana. Kelahirannya dekat dengan orang-orang yang miskin dan terkucilkan. Kesederhanaannya menjadi contoh bagi kita, supaya kita pun hidup dalam kesederhanaan. Yang kedua, saudara, kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan berarti tidak tegas. Lemah lembut di sini berarti suatu sikap yang dapat menerima dan mengerti, menjangkau dan menyelamatkan, tapi bukan berarti berkompromi dengan dosa. Kelemah lembutan Tuhan Yesus begitu nampak saat anak-anak datang kepadanya, dan ia tidak menolak mereka. Yang ketiga, saudara, kerendahan hati. Pribadi Tuhan adalah pribadi yang rendah hati. Hal ini nyata dengan tindakannya yang merendahkan dirinya. Dari sorga ia turun ke bumi, menjadi pribadi yang sama dengan manusia. Ia tidak memilih lahir dari kalangan raja, tapi ia memilih lahir dari keluarga tukang kayu. Mari saudara kita miliki kerendahan hati seperti Tuhan. Yang keempat, saudara, pengorbanan. Kedatangan Tuhan Yesus ke bumi mengandung suatu misi penebusan untuk keselamatan kita manusia. Untuk itulah ia berkorban dan menyerahkan nyawanya sebagai sebuah korban yang kudus dan suci yang menghapuskan dosa semua orang. Mari kita belajar saudara tentang pengorbanan yang luhur dari Tuhan dan kita terapkan dalam hidup kita. Yang kelima, saudara, kepedulian. Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang miskin yang sakit dan menderita. Ia peduli kepada orang-orang yang tidak dianggap, kaum yang dikucilkan dan direndahkan. Ia peduli karena semua orang adalah sama berharga di hadapannya. Mari kita pun peduli kepada orang-orang di sekitar kita, sebagaimana Tuhan juga peduli. Yang keenam, saudara, ketaatan. Tuhan Yesus mengajarkan ketaatan kepada Bapa. Ketika ia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Mari saudara kita pun taat kepada Tuhan, sebagaimana teladan yang telah ia tunjukkan dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ketujuh, saudara, iman. Dalam berbagai kesempatan, Tuhan mengajarkan agar para muridnya memiliki iman kepercayaan yang teguh. Salah satu contohnya adalah dalam peristiwa kebangkitan Lazarus. Tuhan berkata dalam Yohanes 11 ayat 15 bahwa ia menginginkan para muridnya dapat belajar percaya. Yang kedelapan, saudara, pengampunan. Di atas salib ia tidak menyampaikan kutukan, tapi pengampunan. Dalam kondisi dikhianati, dianiaya, dihina dan dicela,
Tuhan tidak melontarkan kata-kata penghukuman, tapi berkat pengampunan. Mari saudara kita pun mengampuni, seperti teladan Kristus yang mau mengampuni. Yang kesembilan saudara, kasih. Tindakan, perkataan dan karya Tuhan merupakan karya kasih yang menyelamatkan. Ia selalu mengasihi, dan Ia pun mengajarkan kita untuk mengasihi. Dalam Matius 5 ayat 44 Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak lagi yang dapat kita belajar dari Tuhan. Selama kita hidup di bumi ini, jangan pernah berhenti belajar. Karena kehidupan kita adalah sebuah proses belajar untuk menjadi lebih baik dan sempurna seperti Tuhan. Belajarlah dari firman Tuhan, karena Kristus adalah firman-Nya. Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita untuk terus berada dalam kebenaran-Nya. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami renungkan, kami belajar pada saat ini, bahwa kami perlu belajar daripada-Mu. Teladan yang Tuhan berikan begitu sempurna. Engkau memberikan kami contoh bagaimana kami harus hidup. Tolong kami ya Roh Kudus, pimpin kami selalu, supaya kami setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selalu mau belajar dan terus memperbaiki diri kami, menjadi semakin baik dan semakin sempurna seperti Engkau Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan, kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam pergumulan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, kekuatan dan pertolongan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Pulihkan keadaan yang ada saat ini, dan jamah setiap hati, supaya setiap orang dari segala bangsa mengalami Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.